Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Ketemu lagi dengan saya Anthony Syafwan. Hari ini kita akan sharing sesuatu hal yang menarik. Sebuah cover lagu. Cover lagu ini menjadi sebuah trending YouTube. Kalau kita lihat beberapa fenomena beberapa waktu ini di YouTube, kita trending topiknya adalah yang paling banyak adalah cover lagu ini. Sebuah lagu yang di cover oleh belasan musisi, mungkin lebih yang mengcovernya. Yang menarik, belasan musisi ini masuk ke trending topik di YouTube. Ditonton oleh ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, hingga juta dan puluhan juta viewers yang menonton lagu ini sendiri. Lagu yang ringan, asik didengarkan, dan punya banyak makna tersirat dan tersurat di dalam lagu sini. Pasti semua pada tahu ini adalah lagu Aisyah, istri Rasulullah. Hari ini kita akan bahas, tapi saya tidak akan nyanyi lagunya, tidak akan mengcover lagu Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah lagu ini, tapi kita akan mencoba mengambil makna yang tersirat dan tersurat dari lagu Aisyah, istri Rasulullah. Bagaimana kita mengambil hikmahnya dalam hubungan pasangan suami istri, dalam hubungan kekasih, yang dalam hubungan pasangan suami istri, dalam hubungan pernikahan seorang suami dan istri. Inilah Aisyah, istri Rasulullah. Kita ngambil hikmah dan makna dari lagu ini, lagu Aisyah, istri Rasulullah. Lagu yang ringan, yang banyak didengarkan oleh orang-orang karena jadi trending topik di lagu ini. Tapi kita akan ngambil makna yang tersirat dan tersurat dari lagu ini sendiri. Saya bukan ustadz, tapi kita bukan ulama juga. Tapi kita akan ambil makna dan hikmahnya dalam segi inspirasi dalam hubungan rumah tangga kita. Karena kadang-kadang di pasangan suami istri sekian tahun lamanya gak kenal dengan pasangan masing-masing. Bagaimana kita menemukan rasa bahagia di rumah tangga kita. Kita belajar dengan hubungan Sayyidah Aisyah dengan baginda Rasulullah SAW. Apa yang kita belajari? Saya coba belajar dari mendengarkan dari beberapa ustadz dan ulama. Ada sesuatu yang menarik, cerita tentang Sayyidah Aisyah dengan baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika ada acara di Madinah. Waktu itu acaranya itu adalah acara ulang tahun daerah Abbasiyah. Acara tersebut banyak acara pameran, banyak acara kegiatan-kegiatan yang cukup meriah pada saat itu di kota Madinah. Saking meriahnya, acara itu suaranya terdengar di rumah Rasulullah. Dan pada saat itu Aisyah melirik di jendela. Sekian lirik lagi, melihat lagi, ngelirik lagi, penasaran dengan apa yang ada di luar sana. Kemudian suatu ketika pada saat asik lirik-lirik tersebut, baginda Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah. Kemudian baginda Rasulullah berkata, "Wahai istriku tercinta, ada apa? Kamu ingin melihat acara tersebut?" Kata baginda Rasulullah. Kemudian apa kata istrinya? Sayyidah Aisyah berkata, dengan manjanya dia berkata kepada baginda Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Ayo istriku tercinta, kita tengok pameran tersebut." Sambil apa yang menarik, ini menjadi bagian daripada romantisnya. Sambil berjalan dia memegang tangan Aisyah, baginda Rasulullah memegang tangan Aisyah. Kemudian di tempat tersebut mereka duduk dan sambil menonton acara tersebut, acara yang banyak, acara pameran dan sebagainya. Mereka menonton acara tersebut dengan begitu meriahnya acaranya pada saat itu. Sambil menonton, Aisyah meletakkan pipinya di bahunya baginda Rasulullah SAW. Begitu romantisnya. Bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita, seromantis apa? Kemudian di berjalan sambil nonton, kemudian beberapa waktu setelah nonton, baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, "Wahai istriku tercinta, apakah kamu sudah selesai kita nontonnya acara ini?" Kemudian apa kata Aisyah? "Belum." Kemudian mereka kembali menonton karena Aisyah masih pengen nonton lagi. Beberapa jelang waktu dan sebagainya, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Wahai suamiku tercinta, aku sudah selesai menikmati acara tersebut." Kemudian mereka sambil bergerak sebelum beranjak. Kemudian apa kata Aisyah kepada baginda Rasulullah SAW? Dia berkata, "Wahai suamiku tercinta, sebenarnya aku bukan hanya sekedar menonton pameran ini saja, tapi aku ingin menunjukkan kepada orang-orang yang di sekitarku bahwa seseorang
pasangan yang halal itu akan menjadi salah seseorang pasangan yang halal menikah, menjalin hubungan dan sebagainya, itu adalah hal yang membahagiakan. Jadi aku pengen mengundang kepada saudara-saudaraku yang ada di sana, kalau masih belum menikah maka segeralah menikah. Dan aku ingin bermesraan dengan kamu biar dilihat oleh orang lain dan sebagainya dengan keadaan yang halal, bahwa halal itu membahagiakan. Oke, sambil berjalan pulang seperti perjalanan pergi tadi, begitu mesranya dia pegang Rasulullah, memegang tangan Aisyah. Mesra banget. Pertanyaannya, apakah kita masih semesra itu dengan pasangan kita? Tapi hikmah yang mau saya ambil dalam sebuah cerita ini adalah begitunya Rasulullah SAW berusaha untuk memahami, mengerti apa yang diinginkan oleh Sayyidah Aisyah. Kenapa? Dan sebaliknya, bagaimana Aisyah berusaha memahami, mengerti, dan melakukan yang terbaik untuk baginda Rasulullah SAW. Apa yang dari pasangannya kita lihat dari baginda Rasulullah dan Sayyidah Aisyah adalah saling mengerti, memahami apa yang menjadi kebutuhan masing-masing. Saling mengerti dan memahami bagaimana pasangan masing-masing. Karena problemnya di pasangan masing-masing adalah kita satu tempat tidur, sekian waktunya, sekian tahun, satu tempat tidur, komunikasi dan sampai ngobrol dan sebagainya, satu tempat tidur, tapi kita tidak kenal dengan pasangan kita. Kita tidak paham dengan pasangan kita. Kita tidak ngerti dengan suami kita. Kita nggak ngerti bagaimana istri kita. Ini jadi problemnya. Kenapa? Kita nggak tahu tuh gimana sih sebenarnya suami kita. Bagaimana sih sebenarnya istri kita yang sesungguhnya. Sehingga pas saat kita nggak mengenal, kita nggak happy dengan suami kita. Saat kita nggak mengenal, kok bagi seperti ini ya istriku dan sebagainya. Ada sebuah analogi yang menarik mengamparkan seperti ini. Kok beda ya suami saya sewaktu dia belum menikahi saya dengan sesudah menikahi saya? Kok beda ya sifatnya? Ya kok beda ya karakternya? Ada apa? Ada sebuah analogi yang menarik yang menjadi sebuah analogi yang sangat menarik, yaitu apa? Kita menikahi tentang 3 hal. Kita menikahi dengan siapa dia sebelumnya. Kita belum kenal karakternya. Mungkin pada saat kita deket, menjalin hubungan sebelum pernikahan dan sebagainya, atau pada saat persiapan pernikahan dan sebagainya, mungkin yang dilihat manisnya, mungkin dilihat romantisnya, mungkin dilihat baiknya, mungkin yang dilihat pengertiannya, mungkin yang kita lihat semua keinginan kita diwujudkannya, mungkin yang kita lihat hatinya ya begitu lembutnya sebelum pernikahan. Kita menikah dengan siapa dia sebelumnya. Setelah itu, kita menikah dengan dia. Sekian waktu lamanya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dalam menjalin hubungan rumah tangga kita, 1 tahun, sampai hingga 1 tahun dan beberapa waktu. Dia sesosok pasangan kita, seorang pasangan kita, suami kita, istri kita, menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Maka apa? Kita belajar menikahi hal yang kedua, menikahi dengan siapa dia sesungguhnya. Kenapa? Dulu tampaknya dia romantis banget. Tapi sekarang, romantis juga kagak. Jarang-jarang sekali mengerti dengan apa yang kita inginkan. Dulu begitu baik banget. Sekarang munda ambekan banget. Ngambeknya tuh nggak tahan. Dulu ngertiin banget. Sekarang ngertiinnya pun susah. Dulu nampaknya rajin banget. Kemana-mana kita diantar dan sebagainya. Sekarang pun nggak pernah ngertiinnya dan sebagainya. Susah untuk dia ngertiin kita apa yang kita inginkan dan sebagainya. Waktu pernikahan sebelum kita nikah nampaknya baik-baik banget, romantis banget, baik banget. Setelah menikah kita kenal dengan siapa dia sesungguhnya, maka kita melihat sifat yang berbeda dengan diri kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sebelum nikah, yang kita hadirkan apa? Ekspektasinya besar tentang pasangan kita. Ih, baik banget pasangan saya ini. Ekspektasinya gede. Pada saat lihat ekspektasinya sesungguhnya, faktanya sesungguhnya berbeda banget. Maka 2 hal yang menjadi hubungan tadi. Apa yang kita ambil hikmah dalam hal tersebut adalah bagaimana kita memahami pasangan kita sesungguhnya. Ini yang paling penting. Bagaimana kita mengenal pasangan kita sesungguhnya. Kalau kita sudah mengenal pasangan sesungguhnya kita, bagaimana sih dia sesungguhnya, suami kita, istri kita, maka kita tahu bagaimana komunikasi yang tepat kepada pasangan kita. Maka kita tahu bagaimana cara memahami dia dengan baik. Maka dia tahu bagaimana apa yang kita butuhkan. Maka dengan hal tersebut, maka kita bahagia. Kenapa? Saling ngertiin nih, saling care. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan suamiku sih? Kalau pulang kerja, pengennya dimasakin apa sih? Kalau pengen pulang kerja, pengennya diapain sih? Kalau kita pulang kerja, saya pulang kerja ngelihat istri saya, pengennya istri saya pengen dibawain apa sih? Pengennya dia diberikan apa sih? Gitu tuh.
ngertiin. Yang kedua apa? Pada saat menjalin, mempersepsikan kepada seseorang, ekspektasinya diturunin. Kenapa? Ekspektasi yang tidak terpenuhi karena terlalu tinggi, tidak terpenuhi, kita nggak ikhlas menerimanya. Maka apa? Turunin ekspektasinya terhadap orang lain. Karena kalau kita ekspektasi berharap terlalu banyak dengan orang. Yang kedua apa? Berharap terlalu banyak kepada orang, tidak terpenuhi, akhirnya kita kecewa. Maka kalau dia tidak sesuai dengan harapan kita, maka apa? Yang ketiga, setelah kita mengenalnya, jangan terlalu berharap terlalu banyak. Yang ketiga, terima dia apa adanya. Kenapa? Saat kita menerima dia apa adanya, saat kita menerima dia saat kita menerima apa adanya, akhirnya kita menerima. Oh, memang ya, suami saya itu sebenarnya nggak romantis banget. Sehingga apa? Kita nggak memaksakan diri kita untuk meminta dia menjadi orang yang romantis. Atau sebenarnya istri saya nggak pandai masak banget. Maka kita menerima istri, ya nggak perlu repot lah masak lah. Ya sudah, kalau dia mau belajar masak, oke. Kalau nggak, kita beli di luar, kita happy. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menahan ego kita, empati kita. Maka apa? Komunikasinya bukan lagi komunikasi yang hanya menyampaikan dengan kata-kata, tapi komunikasi yang dari hati, yang menyentuh hati, yang ujungnya akan kembali ke dalam hati. Maka hubungan itu apa? Hubungan yang membahagiakan proses pernikahan itu sendiri. Maka ujungnya kita belum mengenal siapa dia, yang kedua mengenal siapa dia sebenarnya, yang paling penting yang ketiga apa? Bagaimana dia nantinya. Setelah kita tahu dia, bagaimana kita menjalin rumah tangga kita ini, komunikasi dengan baik, maka komunikasi ini bagaimana istri kita yang lebih baik. Kenapa? Seorang istri yang hebat dan luar biasa karena di belakangnya, di depannya, di sampingnya ada seorang suami yang luar biasa. Dan sebaliknya, seorang suami yang hebat sukses dalam kehidupannya karena di sampingnya, di sisinya ada seorang istri yang hebat dan luar biasa. Itu paling penting. Benar? Kenapa? Hubungan ini bukan hanya sebatas fisik. Kalau cinta hanya sebatas fisik, nerimanya. Kalau kita nggak terima, oh istri saya nggak seksi banget. Waktu pertama kali nikah, seksinya seksi banget. Ideal banget, cantik banget. Setelah anak ketiga, revolusi. Kalau kita nggak terima, ujungnya apa? Rasa cinta, rasa nerimanya jadi kurang, kita nggak happy. Tapi kalau kita menerima happy-nya, kita menerima apapun yang terjadi, kita ikhlas menerima, ya timbul adalah bukan hanya cinta, sayang, dan juga bahagia dalam proses pernikahan kita. Dan bagaimana dia nantinya. Gitu, kita persiapkan bagaimana pasangan kita nantinya. Itu yang paling penting saat kita menjalin hubungan kepada seseorang. Maka dengan apa? Diikatlah kriteria ini dengan komunikasi. Komunikasi yang muncul dari hati. Kalau ada beban, ada sebuah problem, maka cerita dengan pasangan kita. Karena problemnya apa? Kadang-kadang ada masalah, suami nggak ngerti ini. Akhirnya nggak ngertiin apa, berusaha sekali ngomong, dua kali ngomong, kita didiamin oleh suami, ujungnya mendam, nggak mau ngomong lagi, mendam. Akhirnya apa? Dibilang apa? Suaminya nggak pengertian. Kemudian seorang istrinya juga, seorang suami mendam, seluruh keinginan aku nggak paham. Akhirnya apa? Dia curhat kepada orang lain, istri aku nggak pernah paham apa yang aku butuhkan sebenarnya. Kenapa? Saling nggak mau ngobrol, saling nggak mau cerita dengan pasangannya. Kenapa kita lihat sering terjadinya apa? Curhatan, sharing dari orang-orang apa? Sharingnya adalah saya bisa dibilang adalah 100 dari masalahnya adalah masalah terbesarnya, 101-nya adalah masalah komunikasi. Maka komunikasi ini yang paling penting, komunikasi yang dari hati saat kita menjalin hubungan rumah tangga kita dengan pasangan kita. Seperti ini. Kenapa? Bukan hanya sekedar fisik. Kalau fisik habis. Bukan hanya sekedar hati, mungkin hati itu akan berkurang, tapi kita menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena coba seperti ini. Di video yang lalu ada dilihat di atas ini, di video lain saya sudah menyampaikan ya. Saya ulang kembali. Boleh melakukan seperti ini semuanya? Pasti akan melakukan seperti ini? Yes. Gerakan jempolnya. Benar seperti ini. Kita gerakan jempolnya seperti ini. Ini seperti hubungan orang tua dengan kita. Kuat. Tapi suatu ketika kita berpisah, karena kita punya keluarga kita masing-masing dan sebagainya. Nih, suatu ketika bersama. Kemudian ini adalah jari telunjuk kita. Kalau kita gerakan jari telunjuk kita, ini seperti hubungan kakak adik. Kuat, tapi suatu ketika juga berpisah. Kemudian adalah jari manis dan jari kelingking adalah faktor orang di luar. Kalau kita gerakan jari kelingking kita, benar? Bisa? Yes! Tidak terlalu kuat. Kenapa ini? Ini adalah teman. Senangnya mau sama-sama, dukanya belum tentu mau sama-sama. Sekarang adalah jari manis.
Boleh? Seperti ini. Sekarang jari manis. Sekarang gerakan jari manis. Bisa? Bisa? 90%, 95% saya bilang mungkin tidak bisa. Gerakan jari manisnya bisa. Kalau jempolnya bisa, jari telunjuknya bisa, jari kelingkingnya bisa. Sekarang jari manisnya. Bisa nggak? Kemungkinan besar tidak bisa. Kenapa? Itulah di mana cincin pernikahan diikat. Kenapa? Diikatnya bukan hanya ikat untuk sementara saja hidupnya setahun 2 tahun, tapi sampai di akhir hayat. Bukan sampai di akhir hayat, sampai di akhir kehidupan dan juga sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang-orang yang hebat sesungguhnya ada, karena sesungguhnya orang-orang yang hebat karena di sampingnya ada seseorang yang hebat. Suami yang hebat karena ada istri hebat di sampingnya. Seorang istri yang hebat karena di sampingnya ada suami yang hebat. Itu dia. Inilah sebuah makna mungkin yang bisa saya ambil dalam cerita Aisyah istri Rasulullah. Banyak makna yang mungkin tersirat dan tersurat dari lagu ini. Tapi lagu ini mudah-mudahan menjadi gambaran tidak hanya didengarkan, tapi kita mengambil maknanya dalam memahami pasangan kita. Kita nerima. Mungkin dia tidak seromantis. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pasangan seperti ini. Bentuknya, tampaknya, karakternya. Terima kasih Allah. Mudah-mudahan ini jadi foto terindahku di akhir kehidupan. Saat kita ikhlasnya, apapun yang terjadi, apapun karakter pasangan kita terima. Kita berdoa sama Allah. Untuk apa? Untuk bisa membuat suami kita lebih baik lagi, membuat istri kita lebih baik lagi. Itu yang paling penting. Yang mungkin bisa kita ambil dari cerita ini. Beberapa makna yang kita ambil, kita coba untuk mengambil kembali. Pertama adalah kita kenali dengan pasangan kita. Kalau kita sudah kenal dengan pasangan kita, maka kita paham apa yang diinginkannya dan dia paham apa yang kita butuhkan. Kemudian apa? Berkomunikasilah dengan hati. Turuni ego kita. Maka kalau kita sudah menurunkan ego kita, maka komunikasi itu akan muncul dari hati. Memahami itu akan muncul dari hati sampai ke hati dan kembali ke dalam hati. Ketiga apa? Maka turunilah ekspektasi kita, harapan kita, tuntutan kita. Sehingga apa? Kita bahagia. Pasangan yang banyak kita memberikan harapan, kalau tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai harapan kita kepadanya, akhirnya kita kecewa. Akhirnya kita kecewa, ujungnya kita stres, kita nggak bahagia, dan kita nggak happy. Atau pasangan kita, atau kita selalu menekan pasangan kita sesuai dengan pemikiran kita. Ujungnya apa? Dia juga nggak bahagia karena selalu kita tekan. Kenapa? Mungkin apa yang dia lakukannya tidak masuk ke dalam hatinya. Dia tidak bahagia dengan apa yang dia kerjakan. Maka apa? Lakukan dengan hati. Turuni ekspektasi dan turuni ekspektasinya, harapannya dan tekanannya. Maka itu akan menjadi sebuah faktor yang bahagia. Kemudian apa? Bangun komunikasi yang baik. Manfaatkan quality time untuk berkomunikasi dengan baik. Karena banyak pasangan waktunya banyak tapi tidak benar-benar memanfaatkan komunikasi, asik sibuk dengan pekerjaan sini. Apalagi nih, waktunya sedikit tapi tak pernah benar-benar memanfaatkan komunikasi yang baik kepada pasangannya. Sehingga apa? Dia nggak paham dengan pasangannya masing-masing. Mungkin ini makna dari lagu Aisyah istri Rasulullah. Ada banyak makna yang lain. Kalau ada makna yang lain, silahkan di-share di komentar. Kalau video ini menarik, makna ini menarik, sharing kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat mungkin yang akan berkeluarga, yang sudah baru berkeluarga atau sudah lama berkeluarga, sharekan kepada teman-teman kita makna daripada lagu ini. Makna yang tersurat dari Mind Inspira. Makna-makna yang lain nanti mungkin akan kami sharingkan kembali, tapi please kalau ada manfaatnya sharing ke teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Kalau ada bahagia dengan video ini, jangan lupa like, share, yang please kami mohon bantuannya untuk subscribe YouTube kami. Terima kasih, salam dan inspirasi dari kami Mind Inspira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kita selanjutnya.